Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Alia Firda dengan NIM A1D123042. Di sini saya akan menyanyikan lagu pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia pada mata kuliah biologi dengan dosen pengampu Ibu Desi Rosmalinda SPD MPD. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut, dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk rongkongan, ada gerak peristaltik, dorong masuk ke lambung dengan 3 macam enzim, enzim pepsin, enzim renin, juga asam klorida. Pencernaan di lambung secara kimiawi, pencernaan di lambung secara kimiawi. Terus masuk usus halus, terjadi penyerapan. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air hingga sisakan ampas. Ampas lalu dibuang keluar lewat anus. Itulah pencernaan dalam tubuh manusia. Harus diketahui oleh kita semua. Harus diketahui oleh kita semua. Sistem pencernaan kita wajib diketahui sebagai wujud syukur pada Tuhan Yang Esa. Saya akan menyanyikan sistem peredaran darah dengan nada lagu Potong Bebek Angsa. Sistem peredaran darah manusia, jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung memompa, paru menyuplai oksigen dalam darah manusia. Pembuluh darah berjumlah 3, arteri, kapiler, dan juga pena. Jantung manusia ada 4 ruang, serambi di atas, bilik di bawah, kiri yang bersih, kanan yang kotor, katup jaga aliran tetap benar. Darah arteri kaya oksigen, pena miskin oksigen, balik jantung. Di dalam tubuh kita terdapat sistem endokrin. Sistem ini yang mengatur aktivitas kelenjar bermacam jenisnya, otak sampai ke lemin, hipofisis di tengkorak, tiroid depan leher. Paratiroid mengatur kadar kalsium fosfor, timus setinggi trakea, selanjutnya adrenalin, ada korteks dan medula, kontriksi pembuluh darah yang tugasnya mengatur metabolisme lemak. Di kelenjar pankreas terbagi menjadi 2, alfa dan beta. Alfa menghasilkan hormon glukagon, beta menghasilkan hormon insulin. Terakhir ada kelenjar kelamin, testis, dia menghasilkan testosteron. Ovarium pada wanita menghasilkan
bentuk silindris dan panjang, bekerja dengan kesadaran. Otot jantung ada di jantung, bentuk silindris dan bercabang. Inti selnya ada di tengah, bekerja tanpa kenal lelah. Mari kawan kita belajar tentang sistem indera. Yang pertama kita harus tahu pengertiannya. Mari, ayo belajar tentang sistem indera. Sistem indera adalah sekumpulan organ dan sel yang bekerja sama untuk menerima dan memproses lingkungan sekitar. Mata, hidung, telinga, kulit dan lidah adalah indera. Memiliki fungsi untuk melihat dan memproses cahaya. Mata terdiri dari beberapa bagian, kornea, pupil, lensa, dan retina. Agar mata kita selalu sehat, kita harus makan makanan bervitamin seperti makanan yang bervitamin A yang dapat menjaga mata kita. Indera penciuman adalah indera yang memungkinkan kita untuk mencium dan memproses bau dari lingkungan sekitar, dan terletak di hidung. Hidung terdiri dari beberapa bagian seperti rongga hidung, selaput lendir, dan saraf olfaktori yang berfungsi mendeteksi bau. Indera perasa pada manusia dapat mengecap rasa dari makanan, rasa dari minuman yang masuk ke dalam mulut. Lidah terdiri dari beberapa bagian seperti papila dan kelenjar lidah. Papila lidah berfungsi untuk merespon rasa manis, asin, asam, dan pahit. Indera peraba digunakan untuk merasakan rangsangan fisik seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri.
indra peraba terdapat di seluruh permukaan kulit dan memiliki reseptor khusus untuk mendeteksi rangsangan fisik. Indra pendengaran adalah indra yang memungkinkan kita untuk mendengar dan memproses suara dari lingkungan sekitar, terdiri dari telinga luar, tengah, dan dalam. Ketika suara masuk ke dalam telinga luar, suara akan ditangkap gendang telinga dan diteruskan ke telinga tengah. Contoh-contoh gangguan pada indera penglihatan: miopi, hipermetropi, presbiopi, katarak, glaukoma, retinopati, diabetes. Contoh-contoh gangguan pada indera penciuman: anosmia, hiposmia, paresmia, pantosmia, sinusmia, dan contoh-contoh gangguan pada indera perasa: ageusia, hipogeusia, dysgeusia, anomia rasa, glosi, dan kondisi asam oral. Contoh-contoh gangguan pada indera peraba: nervasi, peripheral, parestesia, hiperestesia, dan anestesia. Contoh-contoh gangguan pada indera pendengaran: otitis media, trauma pada telinga, barometer,